untuk waktu dan kesempatan yang kami miliki, kami nikmati untuk pagi hari ini kami masuk dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Kau melayakkan kami, Kau menguduskan kami. Setelah kami menikmati hadirat Tuhan, melalui pujian dan penyembahan, kami percaya Engkau telah bertambah di atas pujian kami. Kami akan membuka hati kami. Bila saatnya kami akan berdiam diri untuk mendengar pengajaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengar dan kami siap melakukannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah pagi hari ini dan bersyukur kita menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 28. Saya hanya akan share satu kebenaran firman Tuhan yang kita temukan pagi hari ini. Jadi dari hari Selasa sampai hari Kamis kemarin, saya mengikuti sidang majelis daerah di Yogyakarta, sidang majelis daerah GBI untuk Jawa Tengah dan DIY. Dan sidang majelis ini mungkin untuk terakhir kali antara Jawa Tengah dan DIY, karena daerah istimewa Yogyakarta itu memulai membentuk majelis daerah sendiri. Jadi walaupun berpisah, namun kami bersyukur gereja kita semakin berkembang, sinode kita semakin berkembang. Dan tema sidang majelis daerah itu adalah sehati menuntaskan amanat agung. Makanya kita akan mengulang kembali, menyelidiki kembali Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Saya bacakan demikianlah firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Perlu saya sampaikan dan perlu kita ketahui, Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kita syukuri bahwa sampai saat ini sinode gereja kita itu sudah ada kurang lebih 7.000 gereja di 27 negara, di 5 benua. Berarti gereja Betel Indonesia, walaupun namanya gereja Betel Indonesia, itu ada di seluruh dunia, menyebar. Gereja ini bisa berkembang seperti ini karena apa? Karena visi ilahi tentunya. Makanya hari ini, bulan kemarin, minggu ini, hari Selasa kemarin ada sidang majelis daerah, kemudian nanti Agustus ada sidang sinode di Jakarta. Kita sepakat, kita punya kerinduan untuk menuntaskan amanat agung. Amanat agung itu apa? Yang sudah kita baca tadi di dalam Injil Matius. Jadi kita punya tugas. Karena itu pergilah. Jelas, perintah ini diberikan kepada kita. Pada waktu itu memang diberikan kepada murid-murid dan orang-orang percaya sesaat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dan perintah Tuhan itu diberikan karena itu pergilah. Setiap orang, setiap pribadi punya tanggung jawab untuk melaksanakannya. Pergilah. Tugas kita untuk memuridkan, menjadikan murid. Kenapa murid ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan? Kita tidak akan pernah bisa mengajar kalau kita tidak belajar. Saudara tidak akan bisa menjadikan orang lain murid Kristus kalau kita tidak menempatkan diri kita sebagai seorang murid. Makanya saya ada kerinduan suatu saat kita, para pelayan Tuhan, para pengurus, para aktivis gereja, terlebih kita yang memberitakan firman Tuhan,
1 bulan sekali kita harus ada persekutuan. Kemudian kita belajar bersama-sama. Supaya ketika kita menyampaikan firman Tuhan tidak berdasarkan pengetahuan kita sendiri, tetapi kita belajar. Karena untuk menyampaikan firman Tuhan itu ada tekniknya, ada caranya untuk menggali firman Tuhan, untuk menemukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, itu ada caranya dan harus dipelajari. Misalnya untuk ilmu berkhotbah itu ada homiletika, untuk menggali firman Tuhan itu ada hermeneutika dan lain sebagainya. Secara praktis kita perlu belajar supaya kita bisa mengajar, supaya kita bisa menjadikan orang lain menjadi murid Kristus. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ayat 19, dan baptislah mereka, menjadikan murid, kemudian membaptis. Baptisan itu adalah salah satu sakramen yang cukup penting di dalam gereja. Baptisan itu menunjukkan kedewasaan iman kita. Baptisan itu juga satu lambang persekutuan dengan kematian dan kebangkitan Kristus, yang nanti hari Jumat yang akan datang akan kita peringati bersama-sama. Jadi besok Jumat akan ada ibadah Jumat Agung. Seperti tadi pagi saya bersyukur panjenengan semua sudah mulai datang lebih awal, jam 7:04. Dan berikutnya kita akan mengarah, pada saatnya nanti kita akan mulai ibadah jam 6:30. Supaya sebelum jam 8, saya berharap jam 8:04 kita sudah bisa selesai. Semua orang yang mau bekerja, mau beraktivitas tidak akan terganggu. Itu kerinduan saya. Jadi kita perlu belajar. Dan kita akan kembali ke ayat yang ke-19. Karena itu pergilah. Perintah Tuhan jelas, pergilah. Untuk pergi, ketika saudara mau pergi ke Jakarta misalnya, mau pergi paling tidak ke Solo misalnya, saudara perlu sanu dan perlu biaya tidak? Tentu membutuhkan biaya. Nah, untuk melaksanakan, menuntaskan amanat agung ini, kita perlu kesehatian. Kalau tema tadi SMD tadi sehati menuntaskan amanat agung. Untuk pergi itu butuh biaya. Makanya gereja Tuhan, walaupun mungkin hari-hari ini ada beberapa tokoh atau pendeta besar yang mungkin kurang setuju dengan yang namanya persembahan persepuluhan atau persembahan untuk gereja, namun kenyataannya saya percaya 100% gereja Tuhan pasti akan tetap mengajarkan yang namanya persembahan, yang mengajarkan tentang pengorbanan untuk Tuhan. Memang secara tradisional hukum Taurat itu dibagi menjadi 3 unsur. Ini secara tradisional. Jadi ada seremonial. Seremonial itu berkaitan dengan ibadah, tata ibadah. Misalnya datang masuk dalam bait Allah, membawa korban persembahan, korban bakaran dan sebagainya, cara menghadap Tuhan, itu seremonial. Kalau gereja mungkin berhubungan dengan liturgi. Kemudian yang kedua, sipil, itu berkaitan dengan kultural, itu budaya. Jadi kita bersyukur kalau orang lain beragama, itu budaya agama dari dimana asal agama itu harus diterapkan di seluruh dunia. Tetapi agama Kristen, Injil, itu melebihi budaya manusia. Jadi untuk menjadi orang Kristen, saudara tidak harus menjadi orang Israel. Seperti orang Israel, tidak perlu. Kita bisa menjadi diri kita sendiri. Bahkan budaya-budaya di negara kita, suku-suku di bangsa kita ini, bisa kita adopsi. Bisa kita pakai untuk memfasilitasi Injil diberitakan. Misalnya di Papua itu sangat terkenal anak perdamaian. Jadi ini juga kontekstualisasi. Misalnya orang Jawa, selamatan, bancaan, kendurenan dan lain sebagainya. Bagi saya tidak antipati dengan cara-cara seperti itu. Hanya esensinya, hakikatnya, maknanya
Kita tidak ikut pola penyembahan berhala, tetapi kita ubah itu untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Makanya kita tidak anti budaya, tidak antitesis dengan budaya. Dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, saya setuju dengan seorang pendeta, Bapak Pendeta Yakub Trihandoko, itu dari Reform Exodus Community. Walaupun Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong itu pernah mengkritisi tentang perkumpulan, tetapi ada pendeta di sinode ini dari Reform Exodus Community, dia menceritakan dan dia berpendapat bahwa hukum Taurat secara praktek, misalnya saudara hari Sabat, hari Sabtu tidak boleh makan darah dan lain sebagainya, ada aturan-aturan yang ketat, binatang yang berkuku belah, bersisik dan lain sebagainya. Itu secara praktikal itu tidak berlaku. Tetapi hukum-hukum yang ada di dalamnya, esensinya, sekali lagi saya ulang, hakikat ketetapan Allah itu tetap berlaku. Karena Matius pasal 5 ayat 18, Yesus datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi, untuk menyempurnakan. Karena pengorbanan anak domba dalam perjanjian lama itu sebenarnya melambangkan, menunjuk pada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Makanya Tuhan Yesus Kristus juga disebut sebagai anak domba Allah. Kemudian Matius pasal 23 ayat 23, Tuhan Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi karena mereka membayar perpuluhan, selasi dan perpuluhan yang lain, tapi mereka mengabaikan hukum atau perintah Tuhan yang lain. Berarti Tuhan Yesus tidak melarang persembahan perpuluhan. Namun yang menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, terkadang ada oknum hamba Tuhan atau gereja atau siapapun bisa menyalahgunakan keuangan gereja untuk kepentingan. Ini kemudian disoroti. Ini yang kemudian menjadi masalah. Pernah saya sampaikan kepada saudara, ada pendeta-pendeta yang memiliki mobil mewah, rumah mewah, bahkan di luar negeri ada pendeta yang memiliki jet pribadi. Saya pikir ini mulai muncul penyimpangan. Hamba Tuhan tidak sadar akhirnya menjadi hamba uang. Sekarang zaman sudah berubah. Ketika saya mengikuti sidang di Jogja, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari 450 pendeta hamba Tuhan Jawa Tengah dan DIY ini belum semua ada, tentu ada orang yang tidak bisa hadir karena satu teman satu kamar hamba Tuhan yang harusnya satu kamar dengan saya itu tidak bisa hadir karena orang tuanya sakit. Jadi saya tidur di hotel di kamar itu sendirian. Tapi maksud saya dari 450 hamba Tuhan yang ikut sidang itu, saya tidak menemui seorang pun yang membawa Alkitab gede. Berarti apa yang dibawa? Tablet, iPad, minimal apa? HP. Karena memang Sinode GPI sendiri menerapkan digitalisasi, baik absensi, bahan sidang, laporan, semuanya diakses melalui aplikasi digital. Oleh karena itu saya juga tidak alergi ketika saudara datang ke gereja nggak membawa Alkitab, tidak masalah, tidak sok. Pakai HP nggak masalah. Hanya perlu kontrol, hanya perlu menempatkan diri dengan baik. Ketika saudara masuk ke gereja, sebisa mungkin saudara mengontrol notifikasi, komunikasi dengan orang-orang di luar gereja. Sediakan waktu 1 jam, fokus hanya untuk Tuhan. Hidup kita ini semestinya orang Kristen itu seperti kamera. Saudara ngerti kamera? So kamera, entah itu HP. Kalau saudara mengambil gambar, merekam video, kalau tidak fokus, hasilnya bagaimana? Tidak bagus. Jadi orang Kristen juga begitu. Kalau saudara datang ke gereja tidak fokus untuk menyembah Tuhan, tidak fokus untuk memuji Tuhan, hasilnya pasti tidak maksimal. Amin saudara.
kembali saya singgung. Jadi pelayanan gereja supaya bisa berkembang itu butuh ketaatan, butuh loyalitas. Loyalitas itu berarti apa? Kesetiaan. Kesetiaan untuk datang. Juga butuh keberanian untuk berkorban. Dan ditekankan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam sidang majelis daerah, makanya saya bilang pagi ini kita sharing, GBI mulai menekankan disiplin terhadap pendeta dan gembala sidang dan gereja. Bagi pendeta yang tidak ikut perwil persekutuan wilayah seperti sini, itu masuk perwil selatan 1. Kalau nggak datang 1, 2, 3 ditegur, ada surat peringatan. Kalau tetap Balilo 1 tahun nggak pernah datang, dipanggil misalnya. Kalau nggak datang ya siap untuk pemberhentian sebagai pendeta. Termasuk dalam memberikan persembahan perpuluhan. Karena gereja kita, sinode kita salah satu sinode yang meyakini, mengimani persembahan perpuluhan. Nah, kalau kita kembali kepada esensi tadi, persembahan perpuluhan dalam perjanjian baru, itu sebenarnya esensinya hanya ucapan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Minggu yang lalu saya sudah singgung tentang Roma pasal 12 ayat 1-2. Kita harus mempersembahkan tubuh kita. Tentu tubuh kita, hidup saya dan saudara itu lebih berharga dari harta. Dan persembahan kita untuk sinode itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya membayangkan sinode ini seperti sistem pemerintahan. Kita memberikan persembahan kepada sinode, dan setiap tahun sinode itu mengembalikan kepada majelis daerah, BPD. Tahun kemarin untuk Jawa Tengah, dari sinode itu dapat pengembalian persembahan, tentu juga untuk pelayanan, itu 400 juta. Saya membayangkan kalau BPD Jawa Tengah saja dapat segitu, ada berapa BPD di seluruh Indonesia? Ada berapa BPD di seluruh dunia? Saudara bisa membayangkan, berarti keuangan sinode kita ada berapa miliar? Mungkin mendekati, kita nggak membicarakan tentang uang. Ada berapa puluh miliar? Atau berapa banyak uang? Tapi ini salah satu faktor gereja bisa berkembang, gereja bisa bertumbuh, visi Tuhan bisa terpenuhi. Makanya sehati menuntaskan amanat aku. Saya tidak berbicara tentang uang, tentang persembahan, tetapi bagaimana loyalitas kita, kesetiaan kita, ketaatan kita untuk berkorban kepada Tuhan. Minggu depan hari Jumat kita nggak usah mengumpulkan telur, nggak usah mempersembahkan telur. Sebenarnya telur itu nggak alkitabiah sebenarnya. Gereja Ambarao udah lama nggak ada telur, Paskah nggak ada. Itu sebenarnya itu kalau untuk anak-anak masih cocok ya. Nggak tahu bagaimana, tapi kita sudah mendapatkan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan selalu berpikir saya datang ke gereja saya dapat apa. Bukankah dari hari Senin sampai hari Minggu 24 jam dalam sehari saudara sudah mendapatkan berkat Tuhan? Pimpinan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan. Saatnya kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita sadar sudah diberkati Tuhan, kita tidak akan takut untuk bersyukur, berterima kasih dengan tindakan yang nyata untuk Tuhan. Jadi kita punya tugas untuk pergi, menjadikan murid, membaptis, kemudian yang ketiga mengajar. Jadi kan saudara tidak akan pernah bisa mengajar kalau kita tidak belajar. Kalau kita tidak paham, kita mau menyampaikan apa? Dan di sini ada Bapak Yisai, ada saya, ada Buslo. Lebih Pak Yisai yang berlatar belakang akademis dan terjun dalam dunia pendidikan teologis, punya sumber daya pengetahuan yang sangat kuat dalam hal teologi. Ini perlu kita dapatkan berkat-berkatnya. Makanya saya rindu 1 bulan sekali, coba kita mulai canangkan para pelayan Tuhan berkumpul. Kemudian nanti bahan pendalaman Alkitab, kupasan teologis, artikel-artikel,
apa yang kita pelajari bisa dibagi melalui grup WA, bisa kita simpan, dan kita akan berkembang. Saudara, saya rindu saudara bisa mengajar seperti saya. Saudara bisa berkhotbah seperti saya, bahkan lebih. Karena sekarang semua bisa dipelajari, semua bisa dicari melalui media sosial. Dan kita perlu belajar dengan baik. Jadi untuk menuntaskan amanat agung, sekali lagi, butuh ketaatan, butuh kesetiaan, dan juga butuh keberanian.